membangkitkan marwah Banten lewat generasi muda. Salah satunya dari budaya Banten sendiri. Dari situ jati diri bangsa atau jati diri daerah ketika dimunculkan itu akan menjadi efek domino buat aspek yang lain seperti pariwisata, pendidikan, agama, seperti itu, ekonomi, ya kan. Melihat dari pengalaman di berbagai kota ya, bagaimana kota itu berkembang dan maju, saya lihat yang dikuatkan itu budaya dulu. Nah, di tingkat anak muda seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kabar Banten, kembali lagi di channel YouTube Kabar Banten TV. Tentunya kita akan ngobrol-ngobrol dengan salah satu calon kandidat anggota legislatif Hasan Aminuddin yang tentunya biasa dipanggil Kang Amin. Bersama saya Ceni dalam Jejak Kandidat, membangun kepercayaan, mewujudkan harapan. Oke, mungkin kita sapa terlebih dahulu ya Kang Aminnya. Halo Kang Amin. Halo. Oke, mungkin gimana sih kabar Kang Amin sekarang gitu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke, mungkin kita akan tanya-tanya nih, mengulik kehidupan tentang calon legislatif kita ya. Kang Amin boleh nih di-spill gitu profil ataupun prestasi yang pernah Kang Amin dapetin selama untuk mencalonkan diri ini. Prestasi di bidang apa ya? Kang Amin kan ini fokusnya pada tradisi atau budaya ya yang ada di Kota Serang gitu. Oh iya. Saya lahir di Kota Serang di Jalan 45 Kawajan Singandaru. Ya. Bapak saya asli Banten, asli Serang. Ibu saya asli Lebak, Rangkas. Kemudian saya besar di Kaujon. Ketika sudah menikah, saya pindah di Taman Baru Tak-Takan. Oh, di Tak-Takan. Makanya saya pilih dapil Tak-Takan, seperti itu. Kalau untuk beberapa prestasi, sebelumnya saya banyak prestasi di bidang silat. Oh, silat. Bidang ya? silat, kesenian silat. Kedua, seni debus. Oh, karena debus. Iya. Saya sebelumnya di keluarga yang hobi dengan seni silat. Kemudian berkembang dengan budaya debusnya yang di Banten. Karena salah satu yang berkaitan dengan silat adalah debus ya pastinya. Nah, dari berbagai kegiatan tersebut, saya sering mengikuti beberapa program persilatan yang ada di Banten khususnya, kemudian beberapa event-event di luar daerah dan undangan juga, dan setiap event itu pasti saya diberikan sertifikat atau penghargaan. Seperti itu. Ya? Iya. Berarti memang awalnya juga berasal dari keluarga, terus dikembangkan lagi ya dalam beberapa organisasi atau kegiatan juga tentunya. Berarti ini fokusnya silat sama debus ya budayanya? Yang pasti budaya tradisi daerah sendiri. Okay. Karena kebetulan saya kan putra daerah asli Kota Serang, dan di sekitar saya di setiap kampung itu banyak yang bermain silat ya, dari berbagai aliran seperti itu. Ya, sangat luar biasa sekali tentunya melestarikan budaya yang ada di daerah rumah Kang Amin gitu ya. Mungkin kita lanjut ya. Tadi itu kan pernah ikut lomba atau acara gitu ya. Itu udah sampai mana gitu Kang Amin? Saya dengar udah ada sampai tingkat internasional ya? Ya, itu untuk tingkat internasional saya undangan debus. Oh, debus. Debusnya. Iya. Itu kalau boleh tahu di mana ya itu? Salah satunya masih di Asia Tenggara. Oh, Asia Tenggara ya. Tapi udah Asia Tenggara. Keluar lah dari Indonesia ya. Luar biasa Asia sekali. Tenggara. Sebetulnya kalau undangan di Eropa ada. Asia Timur ada, cuman karena kendala ya. Kendala finansial, karena saya kan kebetulan juga intinya untuk ke arah ke sana, ke luar negeri itu butuh biayanya besar sekali gitu kan.
saat ini saya masih independen seperti itu. Iya, luar biasa ya. Ya, semoga kedepannya nanti kalau ada undangan-undangan keluar gitu bisa dipermudah gitu kan, tujuannya juga untuk mengharumkan daerah ya, nama daerah dan juga negara kita gitu. Luar biasa sekali. Oke, dari sekian banyak pengalaman ya, tentunya juga baik itu tingkat nasional, daerah ataupun internasional, pasti ada nih keinginan di hati Kang Amin untuk bagaimana sih memperjuangkan budaya atau tradisi Banten ini gitu supaya tetap lestari. Jadi bukan hanya Kang Amin sendiri nih yang merasakan manfaatnya, tapi orang lain juga gitu. Mungkin boleh dijelaskan. Salah satu upaya saya sih, yang pertama orang terdekat yang pasti, ya orang terdekat, kawan dari satu generasi atau yang satu umuran ya, sebaya seperti itu. Saya ajak, saya perkenalkan ya budaya Banten khususnya, apapun itu selain debus. Saya coba perkenalkan, kemudian saya bentuk satu komunitas, di mana komunitas itu isinya pecinta debus Banten. Saya beri nama Debus Milenial Banten. Jadi isinya saya buatkan program-program untuk supaya kawan-kawan atau yang masuk di komunitas itu minimal memahami sejarahnya tentang budaya Banten, sejarahnya debus itu tersendiri, kemudian informasi tentang keilmuannya seperti apa, kemudian manfaat yang didapatnya, misalnya di silatnya itu bela diri praktis seperti itu ya, yang mungkin saat ini kejahatan kan mungkin meningkat ya, apalagi khususnya perempuan seperti itu. Memang bisa kita lihat ya kondisi yang sekarang, dan tentunya silat ataupun yang sejenisnya itu memang diperlukan sih untuk semua kalangan gitu ya, tujuannya untuk melindungi diri juga. Betul. Gitu. Mungkin saya ingin tanya nih, apakah tadi organisasi itu ada nggak sih yang collab sama kampus-kampus gitu? Misalnya kampus saya kan ada juga kesenian seperti itu, kayak namanya UKM, itu ada kolaborasinya nggak sih? Untuk saat ini sih belum ada di tingkat kampus ya. Kita sebetulnya diawali misalnya dengan media sosial itu. Kedua di tempat-tempat yang agak sedikit terpelosok ya mungkin ya. Kalau di kota itu sebetulnya udah tidak tabu sih untuk komunitas debus itu banyak. Cuman saya arahnya lebih ke beberapa sudut-sudut kota seperti itu yang masih minim pengetahuan ya kan. Terus kalau di kampus mungkin di luarnya ya, di luar kampus, karena skupnya itu yang penting itu anak muda, awam, kemudian mungkin dari berbagai daerah yang mungkin sekolahnya juga di sini seperti itu. Iya, mungkin next ke depannya ya bisa ada kolaborasi gitu. Karena saya juga ketika sering melihat ya teman-teman kampus yang fokusnya ke dalam debus ataupun silat gitu, suka tertarik gitu. Wah, ini keren banget nih gitu. Kebetulan saya kan bukan orang asli sini ya, dari luar pulau juga, dan ketika sampai ke sini melihat teman-teman tuh, wah ternyata di Provinsi Banten ini ada loh budaya seperti ini gitu, dan saya yang dari luar pun yang merasa wah melihat gitu ya. Ya semoga saja bisa diperkenalkan juga ya keluar daerah gitu, karena ini nih memang sangat luar biasa sekali gitu, apalagi yang debusnya tuh saya sangat suka gitu untuk melihat pertunjukan debus tersebut gitu. Oke, mungkin kalau boleh tahu kesibukan selain ini ada lagi nggak? Kayak kesibukan di luar gitu? Ya, kesibukan yang lain mungkin pastinya pekerjaan ya. Kerjaan saya di bidang marketing, seperti itu. Marketing ya. Berarti usaha gitu ya? Ya, alhamdulillah. Semoga lancar terus usahanya, dan untuk yang sekarang juga ya mencalonkan sebagai kandidat calon anggota legislatif DPRD Kota Serang gitu. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya, mungkin kita jeda terlebih dahulu setelah pariwara berikut ini.
Kabar Banten, kembali lagi bersama saya, Ceni, dalam Jejak Kandidat bersama Kang Amin. Oke, mungkin kita lanjut ya pembahasan kita yang tadi di awal mengenai profil, kemudian kesibukan Kang Amin, dan juga prestasi-prestasi yang tadi sudah disebutkan udah mencapai tingkat nasional maupun internasional. Wah, keren banget ya. Oke, Kang Amin ini kan mau mencalonkan nih sebagai kandidat calon anggota legislatif DPRD Kota Serang. Nah, saya ingin tahu nih, apakah ada gitu program unggulan yang Kang Amin usulkan nantinya pada saat Pileg 2024? Salah satunya yang pertama, visi misi saya, program saya yang pertama itu membangkitkan marwah Banten lewat generasi muda. Salah satunya dari budaya Banten sendiri. Dari situ jati diri bangsa atau jati diri daerah ketika dimunculkan itu akan menjadi efek domino buat aspek yang lain seperti pariwisata, pendidikan, agama, seperti itu, ekonomi, ya kan, seperti pengembangannya. Dari budaya kita bisa meningkatkan tadi itu siar agama, ya kan, ekonomi, masyarakat, dan pariwisata. Nah, salah satu saya kan melihat dari pengalaman di berbagai kota ya, bagaimana kota itu berkembang dan maju. Saya lihat yang dikuatkan itu budaya dulu. Nah, di tingkat anak muda seperti itu. Kalau di usia ya mungkin di atas 30 atau 40 kan, atau lebih lanjut lagi, saya rasa jarang yang lebih semangat ya, apalagi dengan fisik yang kurang seperti itu. Makanya saya difokuskan yang beberapa generasi muda yang saya ajak gitu, saya kasih edukasi, kemudian saya ajarkan secara cuma-cuma dari budaya yang saya sedikit pahami. Kemudian saya juga merangkul beberapa elemen pemerintah supaya bisa mensupport saya juga, kemudian mendatangkan para ahli guru supaya bisa mensupport saya juga, seperti itu. Nah, mudah-mudahan kedepannya kan apa yang tadi saya maksud itu lebih cepat, lebih lancar, seperti itu ya, lebih bisa kena feel-nya, karena yang saya lihat anak muda zaman sekarang itu seperti kurang peduli ya dengan kondisi sekitar, kondisi apalagi bangsa ya, jauh ya, seperti itu. Paling yang dipikir mereka itu kan pertama masing-masing, kemudian sekolahnya mungkin, dan pekerjaan, seperti itu. Dia mengkesampingkan jati dirinya, dia asalnya dari mana, seperti itu. Oke, berarti fokusnya ini lebih kepada anak-anak muda ya? Salah satunya, karena bakal menjadi regenerasi berikutnya. Iya, betul juga ya. Seperti karena itu. kalau misalnya kita udah ada nih, udah punya bakat seperti ini, tapi kita tidak menurunkan ke generasi-generasi kita, mungkin setelah kita tidak ada ya, tradisi silat ataupun debus tadi mungkin akan hilang gitu ya. Itu sangat tidak diinginkan sekali oleh kita semua ya. Nah, di sana kan Kang Amin juga berfokus kepada anak muda, dan tentunya tadi ya ada memberikan pelatihan secara cuma-cuma ya. Nah, itu tuh mungkin bisa bermanfaat pasti ya untuk mereka juga. Gitu, insya Allah. Kemudian Kang Amin juga merangkul beberapa elemen-elemen pemerintah tadi itu, kemudian para guru juga untuk mensupport kegiatan ataupun program yang nantinya Kang Amin tawarkan dan juga akan diimplementasikan ya pasti. Oke. Menurut Kang Amin nih, bagaimana sih kondisi anak muda zaman sekarang ya, mungkin khususnya yang ada di Kota Serang, mengenai tradisi ataupun budaya yang ada di Kota Serang ini gitu? Apakah terlihat melestarikan atau seperti mungkin biasa-biasa saja? Oke, yang saya lihat ya 70% itu hampir melupakan. Sebetulnya orang tua mereka
salah satu seniman juga. Tapi anaknya karena acuh dari orang tuanya, apalagi dari budaya tradisinya sendiri, jadi mulai mengikis seperti itu. Jadi lebih condongnya ke budaya luar ya. Apalagi kan gengsinya tuh untuk budaya tradisi itu sangat kurang ya. Jadi arahnya ke arah budaya luar seperti itu. Ya mungkin mereka juga lebih difokuskan pada pendidikan dan pekerjaan. Betul. Hingga melupakan ya budaya kita. Padahal sebenarnya bisa itu ya melestarikan budaya seiring dengan berjalannya pendidikan dan juga pekerjaan. Terus memberikan efek domino juga ya, ketika kita mengembangkan budaya tentunya juga akan mengikut nih aliran dari ekonomi dan juga agama serta pariwisata ya. Jadi budaya kita oke, ekonomi juga maju tentunya ya, dan juga bisa dikenal oleh luar dari Provinsi Banten, mungkin seperti itu. Oke, sangat menarik sekali ya perbincangan kita pada hari ini bersama Kang Amin. Mungkin kita bisa lanjut lagi nih untuk mengulik lebih lanjut mengenai calon kandidat kita. Mungkin kita jeda terlebih dahulu setelah pariwara berikut ini. Sobat Kabar Banten, oke kembali lagi ya bersama saya Ceni. Mungkin kita bisa lanjut lagi nih ngobrol dengan Kang Amin. Nah, Kang Amin tadi udah cerita banyak, mulai dari awal banget prestasi, profil, pengalaman, ataupun sampai ke program unggulan nih. Nah, mungkin kita akan kepoin lagi mengenai bagaimana sih cara ataupun strategi Kang Amin untuk mendapatkan hati masyarakat gitu, atau pendekatan ke masyarakatnya itu bisa dijelaskan seperti apa gitu? Ya, makasih. Salah satunya itu yang pasti silaturahmi ya. Jalur silaturahmi, saya pendekatan door to door secara emosional, dari mulai keluarga, tokoh masyarakat, kemudian komunitas, kemudian padepokan seperti itu. Dari silaturahmi itu insya Allah terbentuk atau satu emosional untuk saya juga, supaya bahasanya ya milih saya dengan hati mereka seperti itu. Tanpa adanya ya itulah
seperti ke pemilu kan banyak yang negatif ya. Dengan uang atau apapun itu, saya secara emosional saja. Dari cara saya itu, karena saya kan mencalonkan diri itu tujuan saya intinya membantu masyarakat, yang pasti abdi masyarakat, pelayan masyarakat, yang saya bisa, yang saya mampu. Intinya saya akan memaksimalkan apa yang saya bisa untuk masyarakat, seperti itu. Nah, untuk melakukan pendekatannya, apakah sudah dimulai nih dari sekarang gitu, atau? Saya kalau pendekatan itu udah lama sebetulnya. Oh, udah lama. Ya, saya bentuk itu sebetulnya tidak ada niatan nyalon, nggak ada. Yang saya lakukan itu ikhlas lah, lillahi ta'ala. Dari awal, dari kecil, yang saya lakukan itu apa ya? Intinya komitmen lah, konsekuen, seperti itu, terus menerus lah. Jadi jalur saya pertama di budaya ya, kemudian kesenian yang lain seperti itu, hobi-hobi saya. Kemudian di situ hati saya tergugah lah, kenapa nggak saya yang ibaratnya mencalonkan diri ya. Betul. Mudah-mudahan saya dikasih kesempatan, kan apabila saya dikasih kesempatan, saya akan melakukan dengan yang terbaik, seperti itu, dari yang saya bisa, yang saya mampu. Iya, berarti untuk mendapatkan hati masyarakat mungkin bisa dengan cara-cara yang sederhana, gitu ya. Yang penting masyarakat itu nyaman sama kita dulu. Betul. Nih Kang, karena biasanya kalau udah nyaman itu pasti bakal setuju nih gitu ya, pilih Kang Amin, setuju gitu ya. Nah, dan juga selain itu juga kita bakal menghindari stigma negatif yang biasanya tentu kita dengar ya dalam pemilu-pemilu mungkin. Oke. Nah, bagaimana nih kalau nanti misalnya ada anak-anak muda yang tertarik gitu ya dengan ataupun kepo nih dengan Kang Amin gitu, atau mengenai organisasi yang sedang Kang Amin gelutin ya di bidang budaya atau tradisi yang ada di Kota Serang ini, apakah ada gitu link aspirasi ataupun channel-channel YouTube dan lain sebagainya gitu? Kunjungi aja bagi kawan-kawan, saudara semua, untuk informasi tentang kesenian kebudayaan Banten. Itu boleh kunjungin akun Instagram Debus Milenial Banten. Kalau Facebooknya Seniman Banten, seperti itu. Oke, mungkin teman-teman bisa nanti langsung kepo ini atau di follow ya langsung, supaya tidak ketinggalan informasi mengenai tradisi budaya yang ada di Kota Serang yang fokusnya pada silat dan debus tersebut. Ya, silakan bagi yang mau belajar tentang kesenian kebudayaan Banten ya, khususnya silat dan debus, boleh DM di Instagram tersebut ya, Debus Milenial Banten. Langsung saya ajarkan di rumah saya, seperti itu. Saya boleh ikut nih? Boleh. Oke, saya juga pengen nih jadinya gitu ya, tertarik gitu. Oke, mungkin untuk sekarang boleh diberikan closing statement nih atas segala penyampaian yang tadi gitu. Ya, terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Tetap di generasi muda yang sekarang, tetap semangat, kita bangkitkan marwah Banten kembali, supaya regenerasi orang Banten di mata dunia itu akan tetap terjaga. Karena ketika saya keliling ke berbagai daerah dan keliling dunia itu, Banten itu sangat diseganin dari semua aspek, kemaritiman, perekonomian, kebudayaannya apalagi. Makanya gitu, kita sama-sama warga Banten, khususnya generasi muda, saya mengajak betul-betul untuk mari kita tingkatkan dan melestarikan kebudayaan Banten dan marwah Banten, seperti itu. Oke, keren banget ya. Ya, semoga apa yang Kang Amin harapkan ya tentunya kedepannya dapat terwujud dan diimplementasikan serta diterima juga oleh masyarakat. Oke, Sobat Kabar Banten, mungkin jika ada saran, masukan, ataupun lain sebagainya mengenai Kang Amin ataupun untuk Kabar Banten TV, dipersilakan untuk menulis di kolom komentar.
Oke, terima kasih Kang Amin atas waktunya sudah meluangkan ya untuk berbincang-bincang dengan kita semua mengenai profil, pengalaman ataupun prestasi yang tentunya sudah disampaikan Kang Amin dari awal hingga akhir acara kita ya tentunya. Nah, saksikan terus jejak kandidat membangun kepercayaan mewujudkan harapan bersama kandidat berkualitas lainnya yang ada di channel YouTube Kabar Banten TV. Mungkin saya Ceni pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.